urusan kaum muslim. Jangan lepaskan Palestina dengan urusan kita sebagai kaum muslim. Yang pertama yang ingin saya katakan, Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Bumi Syam, negeri terbaik di seluruh persada alam, di alam semesta ini. Kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kekejaman Namrud, begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam selamat dari kezaliman kaumnya. Beliau dipindahkan ke negeri yang diberkahi dari alam semesta ini. Negeri yang diberkahi dari alam semesta yang disebutkan oleh Allah tidak lain adalah bumi Palestina. Dakwahkan tentang Palestina itu kepada anak cucu kita, supaya mereka punya gairah, punya semangat untuk tetap mempertahankan Palestina itu sampai mereka meninggalkan dunia ini. Itu yang sangat penting bagi kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, haram hukumnya bagi kita mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Itu ketentuan hukum. Haram mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita telah dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sabi-sabi senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan doa selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum bergabung dalam rukun doa al-khutbah, izinkan khatib untuk beberapa waktu ke depan menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah dengan tema buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Palestina urusan kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada potret semarak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi gambaran masyarakat Aceh tentang keagungan dan kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan Maulid yang kita lakukan selama 3 bulan 10 hari. Tidak ada satu tradisi atau budaya seunik masyarakat Aceh dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyarakat di luar sana pernah menyampaikan dengan nada yang miring karena mereka tidak mengetahui apa yang menjadi landasan dan alasan kita melaksanakan Maulid selama 100 hari lamanya. Mereka mengatakan
Apa yang kita lakukan sebuah tradisi yang mengada-ngada. Apa yang kita lakukan tidak memiliki landasan dan alasan. Kita akan menyampaikan dan sekaligus meluruskan bahwa apa yang kita lakukan di Aceh, peringatan 3 bulan tambah 10 hari, sempena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita memiliki landasan sejarah dan alasan historis. Adalah Sultan Ali Mogayasha. Beliau adalah Sultan pertama sekaligus pendiri Kerajaan Bandar Aceh Darussalam. 12 Rabiul Awal tahun 613 Hijriah, 23 Juli tahun 1507 Masehi, beliau menyampaikan wasiat-wasiatnya. Wasiat yang terdiri dari 21 poin penting dibingkai dalam pohon-pohon kerajaan Aceh. Wasiat ini berupa sabda muafakat. Artinya, sebelum sang sultan menyampaikan wasiatnya, telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan alim, dengan ulama, cendekiawan, para menteri hulu balang ketika itu. Salah satu yang beliau sampaikan, ada kewajiban bagi rakyat Aceh, dan kewajiban ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau rakyat Aceh di saat itu, tapi ditujukan pula kepada kita di saat ini. Salah satu yang beliau sampaikan, kewajiban bagi rakyat Aceh untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW selama 3 bulan 10 hari, dari satu kampung ke kampung, dari satu masjid ke masjid, dari satu rumah ke rumah, untuk bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi, dan makan kenduri. Apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi landasan sejarah sekaligus alasan historis mengapa orang Aceh sampai dengan saat ini memperingati Maulid sampai dengan 100 hari lamanya. Tercatat pula dalam sejarah dari yang mulia, Sultan Iskandar Muda, cicit daripada Sultan Ali Mogayasha. Beliau memimpin 1606, 1 tahun setelah beliau menjadi sultan, tepat 1607 Masehi, beliau merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan di negara Aceh, Kanun Al-Ashi Mukuta'ala. Salah satu unsur terpenting yang beliau tuangkan di dalam kanun tersebut, penguatan kultur budaya. Salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa pada masa Sultan Iskandar Muda peringatannya itu dilakukan dalam beberapa tingkatan atau beberapa tahap. Tahap yang pertama di tingkat masjid atau di tingkat mukim. Tahap yang kedua di tingkat kampung. Dan tahap tingkatan yang ketiga di tingkat pemerintahan. Ada kewajiban seakan-akan yang ini sampaikan bahwa peringatan Maulid itu harus dilakukan menurut tingkatan-tingkatan tersebut. Hadirin yang mulia, pada masa itu pula beliau merumuskan sebuah kalender bahasa sekarang atau bahasa kita Yunani almanak. Tersebutlah di dalamnya, hadirin yang mulia, bulan Hasan Husin, bulan Safa, bulan Maulud, adua Maulud kenelih, kauri bokaye, kauri apam, kauri bu, puasa puroraya, mengapit haji. Le bulan menurut-urut tersebut di dalamnya adalah bulan Maulid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh raja-raja kita, oleh pemimpin-pemimpin kita, wajib kita laksanakan hari ini. Karena itu adalah legasi, karena itu adalah warisan genebah indatu kita tempo dulu. Maka ada kewajiban kita yang hidup di era milenial hari ini untuk terus mempertahankan, merawat, menjaga tradisi itu dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang menarik hadirin, setelah Sultan menyampaikan 21 wasiat dalam bingkai pohon-pohon kerajaan Aceh, seorang ulama mengatakan kepada Sultan, wahai yang mulia, wahai Sultan, seandainya rakyat Aceh abai melaksanakan ini, tidak mau melaksanakan wasiat ini, di saat itu tercatat di dalam manuskrip tersebut,
Sultan Ali Mughayyasyah meneteskan air mata hingga beliau menyampaikan beberapa syair. Di antara syair yang beliau sampaikan, dituka jarong ngen bakhil, dituka adil ngen ani ayah, dituka murah ngen bakhil, cita akan rasa na bak raja-raja, dituka taat dituang murtad, asaina pangkat kaya ngen harta, dituka seput, dituka pengu, dituang yang seput, ditim merubu tuo ke desa. Itu diantara syair yang beliau sampaikan. Syair-syair tersebut melambangkan dan menunjukkan begitu cintanya Sultan pemimpin kita kepada seluruh rakyat Aceh. Karena kehadiran pemimpin hadirin yang mulia seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyelamatkan rakyatnya itu demi untuk kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat. Maka terlepas dari semua itu, legasi warisan kenebah idantunyo wajib bagi kitanya urang yang menjadi masyarakat di era milenial ini yang cenderung melupakan tradisi ini untuk terus menjaga dan mempertahankan, merawat kenebah indah tersebut. Ban mandum yang kita lakukan yang hadirin yang mulia, kita hidupkan tradisi hingga saat ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih penting dari menghidupkan tradisi. Yang sangat penting adalah ketika kita ingin menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, di saat kita mengindahkan dan melaksanakan, mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait prinsip dan norma kehidupan yang wajib kita jalankan oleh setiap kaum muslimin yang ada. Ada norma yang merupakan prinsip ajaran. Prinsip ajaran ini tidak hanya ketika Rasulullah SAW di kota Mekah. Di saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, prinsip kehidupan kaum muslimin inilah yang terus-menerus diajarkan kepada para sahabat, kepada seluruh kaum muslimin. Hadirin, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, sehingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman sehingga kalian semua itu saling mencintai. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau mengatakan, masalul mu'min fi tarahimihim kamasalil jasad. Perumpamaan kaum yang beriman itu di dalam saling mencintai dan menyayangi ibarat satu tubuh. Kalau satu bagian merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah di Mekah sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dalam kaitan itu hadirin yang mulia, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah secara spesifik dengan sebuah kata yang sangat spesial di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Ini ayat sangat spesifik, dan begitu pula dengan ikhwah, kata yang sangat spesial yang digunakan oleh Rasulullah, tidak digunakan oleh Allah di dalam ayat itu. Ikhwah bermakna persaudaraan. Kata persaudaraan di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk satu kata yaitu ikhwan. Ikhwana juga bermakna persaudaraan. Tapi apa yang membedakan ikhwana dengan ikhwah? Ikhwah hadirin yang mulia, persaudaraan yang dibangun dengan pertalian darah. Ikhwana, persaudaraan yang dibangun dengan pertalian-pertalian yang lain. Pertalian perkauman barangkali, pertalian satu kaum barangkali, pertalian kolega atau relasi. Ikhwah, persaudaraan yang dibangun dengan pertalian darah. Ukuran kita sebagai orang yang beriman, seberapa dalam cinta kita kepada saudara kita yang lain. Tidak dianggap kita sebagai orang yang beriman, kata Rasulullah,
sebelum kita memperlakukan saudara kita yang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, kata Rasulullah, sehingga kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri pribadi kamu sendiri. Ikhwah, sekali lagi hadirin yang mulia, persaudaraan yang dibangun berdasarkan pertalian darah. Kita hari ini begitu nikmat hadir di masjid, dan insya Allah kita akan menunaikan salat Jumat. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka tidak merasakan hal yang sama. Jangankan untuk ke masjid, rumah-rumah mereka pun hancur berantakan, dibombardir oleh Zionis Yahudi laknatullahi alaihi. Hadirin yang mulia, tak tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka di Palestina? Atau mereka kita biarkan hidup sesara dengan penderitaan yang begitu menyedihkan? Malah ada kampanye yang busuk di luar sana. Mereka berani mengatakan bahwa masalah Palestina itu adalah masalah mereka sendiri. Yang terjadi di sana adalah konflik internal, bukan konflik sebuah negara. Uronyo yang terjadi di Palestina adalah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap Palestina. Saya ingin menyampaikan, walaupun apa yang disampaikan ini pernah disampaikan oleh penceramah atau ustadz-ustadz yang lain, saya ingin mengatakan bahwa bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli daripada Palestina. Mereka datang dan bertempat tinggal di Palestina lebih kurang 100 tahun yang lalu. Itu pun karena datang sebuah restu, karena adanya izin dari sebuah negara dikuasa yang bernama Inggris di saat itu. Tokoh-tokoh Yahudi, pengusaha-pengusaha hebat melakukan negosiasi dan lobby ke negara-negara barat agar mereka bisa bertempat tinggal dan masuk ke tanah Palestina. Mereka mendirikan negara Israel Raya. Salah satu tujuan utama, mereka ingin melemahkan kekuatan umat Islam dengan menciptakan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Berbagai upaya strategis, upaya terstruktur dan terukur mereka lakukan. Kita mengenal seorang tokoh Yahudi bernama Theodor Herzl. Malah dalam deklarasi negara Israel Raya tersebut sebagai the father of Jews, sebagai bapak orang Yahudi. Dia melakukan lobby negosiasi, termasuk merayu Sultan Abdul Hamid II di saat itu sebagai pimpinan kaum muslimin. Dia menawarkan 150 juta pound sterling, 150 juta pound sterling, menyempeng ditanya ulonyo lebih kurang 3 triliun rupiah, agar Sultan Abdul Hamid II melepaskan tanah Palestina untuk mereka. Apa yang diucap dan apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II di saat itu, dan ucapannya tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Islam. Beliau mengatakan, tidak sedikit pun aku berikan tanah Palestina ini kepada kalian, karena tanah ini bukan milikku. Tanah ini adalah tanah orang Islam, tanah kaum muslimin. Banyak darah yang mengalir di tanah ini, banyak pejuang yang menjadi syahid terkubur di tanah ini. Haram bagiku memberikan walaupun hanya sejengkal kepada kalian. Setelah itu hadirin yang mulia, mereka melakukan propaganda. Inggris, Prancis, negara-negara hebat bersama dengan Yahudi melakukan propaganda hingga kemudian keruntuhan kekhalifahan Islam terjadi. Berbondong-bondonglah mereka masuk ke tanah Palestina, melakukan genosida, melakukan pembunuh massal tanpa pandang bulu. Anak-anak menjadi korban, perempuan juga seperti itu. Persis sama apa yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat Palestina hari ini. Pertanyaan kita kemudian, kenapa Palestina itu menjadi urusan kaum muslim? Jangan lepaskan Palestina dengan urusan kita sebagai kaum muslim. Yang pertama yang ingin saya katakan, Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Bumi Syam, negeri terbaik di seluruh persada alam, di alam semesta ini. Kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kekejaman Namrud, begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam selamat dari kezaliman kaumnya. Beliau dipindahkan ke negeri yang diberkahi dari alam semesta ini.
negeri yang diberkahi dari alam semesta, yang disebutkan oleh Allah tidak lain adalah bumi Palestina. Hadirin, kemudian yang kedua, kenapa Palestina menjadi urusan kaum muslimin? Di sana ada Masjidil Aqsa. Itulah kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah SAW memulai melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa. Beliau menghadapkan kiblat, menghadapkan arahnya ketika melakukan ibadah sholat ke arah Masjidil Aqsa. Malah 14 bulan setelah hijrah ke kota Madinah, wajahnya masih menghadap Masjidil Aqsa, yang kemudian Allah memerintahkan agar wajah arah kiblat dipindahkan ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu alasan kenapa Palestina itu menjadi urusan kaum muslimin. Fakta sejarah yang lain, ketika Umar bin Khattab khalifah yang kedua menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, beliau menaklukkan Yerusalem. Mereka mampu dengan strategi yang ada tanpa perlawanan yang berarti, mampu menaklukkan Yerusalem, mampu menaklukkan bumi Palestina secara keseluruhan. Sebelumnya pemimpin di sana orang-orang Nasrani. Ada seorang uskup yang bernama Sobrenius. Dia menyerahkan tanah itu sebagai tanah kharaj kepada Khalifah Umar bin Khattab tanpa perlawanan yang berarti, karena pasukan Islam dengan strategi yang luar biasa mampu menguasai tanah Palestina. Dan dengan sukarela pemimpin Nasrani menyerahkan tanah itu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua poin penting dalam perjanjian di saat itu. Yang pertama, pemerintah Islam memberikan keselamatan jiwa, harta, sampai keselamatan mereka beribadah. Dilarang untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah yang telah dibangun oleh mereka. Poin pertama itu disepakati oleh Umar. Kemudian pihak Kristen juga menawarkan satu poin penting yang lain dalam kesepakatan itu, agar orang Yahudi itu jangankan untuk bertempat tinggal, melintasi jalan di tanah Palestina saja tidak dibenarkan. Poin kedua itu pun disepakati oleh Umar bin Khattab. Poin pertama, keselamatan orang Nasrani. Kemudian yang kedua, haram hukumnya mereka bertempat tinggal bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Itu menjadi rujukan sejarah bahwa Palestina itu adalah tanah kaum muslimin, lagi-lagi menjadi urusan kaum muslimin. Maimunah, seorang pembantu Rasulullah, pada suatu ketika datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan fatwamu tentang Baitul Maqdis." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Maimunah, "Pergi wahai Maimunah, kamu ke Baitul Maqdis, salat kamu di sana. Salat kamu di sana lebih baik daripada kamu salat 1000 kali di tempat yang lain." "Ya Rasulullah, letak saya dengan Baitul Maqdis itu kejauhan. Kirimkan minyak agar lampu-lampu di Baitul Maqdis itu bisa dinyalakan." Hadirin yang mulia, Rasulullah kemudian menambahkan, Baitul Maqdis di Palestina hari ini itu tempat mahsyar, tempat berkumpulnya manusia-manusia sebelum kiamat datang. Hadirin yang mulia, seakan-akan hadis ini menunjukkan ada satu kewajiban bagi kita, ada satu perintah wajib bagi kita sekali seumur hidup untuk datang berkunjung ke Baitul Maqdis. Hadirin yang mulia, kalau kita tidak mampu secara fisik berkunjung, kirim minyak zaitun agar lampu di Baitul Maqdis itu bisa dinyalakan. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, apa yang harus kita lakukan hari ini? Jarak fisik belasan ribu mil kita dengan mereka. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan mereka, untuk kesabaran dengan ketabahan orang-orang Palestina. Kenapa ini penting? Supaya kita menjadi pejuang, menjadi bagian daripada syuhada, menjadi bagian daripada pejuang Palestina. Doa, kata Rasulullah, silahul mu'min. Doa imanuddin, doa nurus samawati wal ardh. Doa itu kata Rasulullah senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Tiang-tiang agama kata Rasulullah. Kemudian doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Sampaikan doa terus menerus kepada mereka untuk kehancuran orang-orang Zionis dan untuk keselamatan saudara kita di Palestina. Yang kedua hadirin yang mulia, dakwah. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting hadirin yang mulia. Sampaikan dakwah kepada seluruh saudara-saudara kita, kepada generasi kita, anak cucu kita, tentang Palestina itu. Banyak anak-anak kita di era milenial ini yang tidak tahu tentang Palestina. Terbuka mata mereka setelah 7 Oktober yang lalu.
ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran di saat itu, terbuka seluruh mata generasi era milenial. Ternyata di sana itu, di tanah Arab itu ada Palestina yang sebelumnya mereka ketahui cuma negara Israel. Dakwahkan tentang Palestina itu kepada anak cucu kita, supaya mereka punya gairah, punya semangat untuk tetap mempertahankan Palestina itu sampai mereka meninggalkan dunia ini. Itu yang sangat penting bagi kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, haram hukumnya bagi kita mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Itu ketentuan hukum. Haram mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Anak-anak kita sampaikan kepada mereka bahwa hukumnya haram mengakui Israel sebagai sebuah negara. Kemudian yang kedua, haram hukumnya menerima usulan PBB dan negara-negara barat itu two state solution, solusi dua negara. Kita haram menerima usulan itu, two state solution, solusi dua negara. Pertama, haram mengakui Israel sebuah negara. Kemudian haram pula mengikuti usulan PBB untuk membelah Palestina itu menjadi dua negara. Sampaikan kepada anak-anak cucu kita bahwa Palestina itu adalah sebuah negara yang berdaulat hari ini menjadi urusan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, dana donasi yang harus terus-menerus kita lakukan. Yang masjid menginisiasi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada juga menginisiasi penggalangan dana untuk Palestina. 1 rupiah sangat berarti bagi mereka. Hari ini di Palestina sudah masuk musim dingin, hadirin yang mulia. Mereka tidak punya selimut, mereka tidak punya medis, tidak punya alat medis, tidak punya obat-obatan di sana. Dengan 1 rupiah yang kita sumbangkan, itu sangat bermakna bagi mereka. Hadirin, lagi-lagi saya ingin katakan, kenapa kita begitu peduli kepada mereka, agar nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada Palestina. Begitu mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin yang mulia, saya ingin menyampaikan yang perlu kita ketahui. Kenapa negara-negara muslim di sekitar Palestina hari ini mereka hanya pintar mengutuk dan mengecam saja, tidak ada aksi nyata untuk membela Palestina. Ketika mereka mendapatkan kesedihan tentang Palestina, genosida terjadi, mereka menangis. Ketika hari ini sudah direncanakan untuk ceasefire untuk beberapa hari, mereka senang dengan tepuk tangan. Ketika sedih menangis, ketika gembira bertepuk tangan. Anaknya pijit tunggu. Anak kecil pun bisa lihat anak kita. Ketika sedih dia menangis, ketika senang dia bertepuk tangan. Persis seperti pemimpin-pemimpin muslim hari ini di negara muslim di sekitar negara Islam di sekitar Palestina. Pengalaman tahun 70-an Raja Faisal hari melakukan embargo ekonomi, menghentikan pengiriman minyak ke Eropa, ke Amerika. Apa yang terjadi dengan embargo yang dilakukan oleh Raja Faisal di saat itu? Ekonomi mereka kolap. Industri-industri mereka berhenti beroperasi karena mereka tidak memiliki minyak ataupun gas. Hari ini hadirin yang berbahagia, tercatat 90% minyak Israel itu dimasukkan dari negara-negara Islam. Kenapa itu terjadi? Seolah-olah mereka tidak peduli dengan nasib Palestina. Tidak ada aksi nyata hari ini. Sorak-sorak saja, kecam-kecam saja, kutuk-kutuk saja, tapi aksi nyata tidak ada. Alasan yang pertama, karena mereka mewujudkan asobiahnya dalam bingkai nasionalisme yang sempit. Mereka fanatik, tapi di bingkai kefanatikannya terhadap Islam, dalam bingkai nasionalisme yang jumud, yang sempit, mereka hanya berpikir tentang stabilitas ekonomi politik negaranya saja. Hanya pikir wajan dengan keberadaan negara Palestina atau negara-negara Islam yang lain. Itulah sebabnya kenapa aksi nyata sampai hari ini tidak ada sama sekali dari negara-negara muslim itu. Kemudian yang kedua, hadirin yang mulia, sebagaimana kita ketahui, pemimpin-pemimpin muslim hari ini antek-antek mereka. Mereka itu adalah budak-budak mereka. Seakan-akan mereka ini mengiyakan apa yang dilakukan oleh tuan dan majikan mereka. Meskipun hari ini masyarakat muslim di Palestina itu dibunuh, mereka melakukan genosida, dibiarkan saja, karena yang melakukannya itu adalah tuan-tuan mereka, majikan-majikan mereka. Bercermin dari Aceh, hadirin yang mulia, di abad ke-16 ketika Sultan Iskandar Muda memimpin, Portugis menyerang Malaka. Seluruh bala tentara dikirim
Sehingga kekuatan Aceh di saat itu mampu mengusir Portugis, karena Malaka juga tanah kaum muslimin. Di Medan area hadirnya mulia, ketika agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda, Aceh juga mengirim pasukannya ke sana. Karena di sana masih ada kekuatan kaum muslimin hadirnya mulia. Bercermin dari Aceh, semangat fisabilillah, jihad fisabilillah itu terus bangkit. Karena fanatisme kita terhadap agama, karena kita tidak membangun fanatisme itu dalam bingkai nasionalisme yang sempit. Kita menjadikan bumi Palestina sekali lagi sebagai urusan kaum muslimin. Hadirin yang mulia, terakhir sekali saya ingin mengatakan, kenapa kita berani menyuarakan Palestina? Kita membangun narasi-narasi politik internasional terkait dengan Palestina. Kita punya landasan konstitusi. Founding father negara kita tempo dulu telah merumuskan. Kita membaca dan menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea dan peraga pertama disebutkan, sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena dia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah landasan konstitusional kita untuk menjadikan Palestina sebagai sebuah negara, dan Indonesia tidak pernah mengakui negara Israel tersebut karena landasan konstitusional tersebut. Itulah kebijakan luar negeri Indonesia dengan landasan konstitusi paragraf pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berharap kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang juga tetap menjadikan landasan konstitusional ini sebagai landasan kebijakan politik luar negeri, termasuk mengakui Palestina merdeka dan menafikan keberadaan negara Israel raya tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulia kita di hadapan Allah di saat kita nanti dibangkitkan bersama dengan as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Kemuliaan kita di hadapan Allah di saat nanti Allah membangkitkan kita bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan para syuhada Palestina, dan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para syuhada Palestina, insyaallah. Tergabung dalam rukun dengan rukun dua al-qudwah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma likil kafaratal musyrikin. Allahumma likil yahuda fi bilad Palestin. Allahumma shaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa azibhum adzaban 'azima. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.